Selamat datang di podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi. Hai, halo, waktunya kamu simak podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi, yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Dan pada episode kali ini kita akan ngobrolin tema BBM ramah lingkungan, apakah ramah kantong? Bersama saya Deborah Tania. Bahan bakar minyak ramah lingkungan merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari sumber-sumber terbarukan atau terdeposisi, seperti biomasa, dan memiliki emisi yang lebih rendah daripada bahan bakar minyak fosil seperti bensin dan solar. Beberapa jenis BBM ramah lingkungan yang populer meliputi biodiesel, bioetanol, dan biogas. Biodiesel ini terbuat dari minyak nabati seperti minyak kelapa, minyak jagung, dan minyak kedelai, sementara bioetanol ini terbuat dari bahan-bahan seperti tebu dan gandum. Biogas dihasilkan dari pengomposan sampah organik dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk bahan bakar minyak fosil. BBM ramah lingkungan ini dianggap ramah lingkungan karena memiliki emisi yang lebih rendah daripada BBM fosil serta dapat mengurangi dependensi terhadap sumber daya alam yang terbatas seperti minyak bumi. Namun, apakah BBM ramah lingkungan lebih ramah kantong untuk masyarakat di Indonesia? Kita akan perbincangkan lebih dalam tentang tema hari ini dan kita sudah terhubung dengan dua narasumber yang tentunya kompeten. Yang pertama ada Pak Tulus Abadi sebagai Ketua YLKI. Halo Pak Tulus, apa kabar? Halo, kabar baik Pak Deborah. Sehat-sehat ya Pak? Ya, Terima tentu kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast hari ini dan meluangkan waktunya. Selanjutnya saya mau menyapa Mas Abra Talatov sebagai peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Halo Mas Abra, apa kabar? Halo Mbak Deborah, Pak Tulus, kabar baik. Oke, terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya di podcast pada hari ini. Iya, sama-sama Mbak Deborah. Baik, kita langsung saja ya kita berbincang tentang BBM ramah lingkungan nih. Apakah sebenarnya dia ramah kantong juga di masyarakat Indonesia? Nah, kalau kita berbicara tentang harga BBM ramah lingkungan ini, jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak fosil seperti bensin dan solar, seperti apa sih perbandingannya? Silakan Mas Abra. Oh, saya dulu. Oke, baik Mbak Deborah. Jadi memang sejak pemerintah memperkenalkan dan juga mendorong di produksinya ya bahan bakar nabati, khususnya salah satunya adalah biodiesel. Memang ini bisa menjadi alternatif ya bagi ketahanan energi nasional. Nah, artinya jika selama ini kita bergantung dengan impor fosil, BBM fosil, ya ini dengan adanya biosolar ini bisa mengurangi importasi dan bahkan sudah zero impor gitu untuk solarnya. Nah, memang itu salah satu keuntungan yang didapatkan oleh negara. Memang sejauh ini ya kita melihat dari sisi kebijakan afirmasinya ya harganya disubsidi oleh pemerintah sehingga yang diterima oleh konsumen khususnya yang solar bersubsidi ya harganya relatif terjangkau gitu 6.800 per liter untuk saat ini untuk biosolar subsidi. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa ya pemerintah berupaya memberikan energi yang ramah lingkungan, di sisi lain juga masih affordable walaupun ada batasan dari sisi kuotanya. Nah, tinggal bagaimana negara ini bisa utilisasi maupun mengoptimalkan dari sisi produksi dan pemanfaatannya juga lebih luas. Cuman memang ada tantangan dari sisi bagaimana pengendalian agar distribusinya juga jatuh khususnya yang solar bersubsidi ini jatuh ke pihak atau kelompok yang memang tepat itu. Baik, kalau kita melihat dari penggunaannya nih BBM yang ramah lingkungan ataupun BBM fosil, kalau kita lihat dari penggunaan secara per kilometernya, apakah yang ramah lingkungan ini lebih efisien jika dibandingkan dengan BBM fosil, Mas Abra? Iya, ya memang banyak kajian ya riset yang menunjukkan bahwa ya pemanfaatan bahan bakar nabati ini memang memiliki pengaruh positif ya terhadap kendaraan dan juga utamanya terhadap lingkungan. Ya, karena
pemanfaatan BBM ini ya itu dianggap ya memiliki sifat deterjensi, artinya mampu berfungsi untuk sekaligus membersihkan mesin kendaraan. Nah, ini memang ada pengaruh positif, walaupun di sisi lain ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, juga ada efek sampingnya terhadap pemanfaatan di mesin kendaraan. Misalnya, contohnya ketika menggunakan bahan bakar nabati ini, pengaruhnya terhadap filter itu dianggap lebih cepat. Ya, jadi filternya harus lebih cepat diganti. Jadi ada efek samping. Nah, ini kan lagi-lagi tergantung dilihat dari perspektif manfaat jangka pendek dan jangka panjang, harus bisa kita bandingkan juga gitu. Mungkin dalam jangka panjang ada tadi kelemahan-kelemahan, tapi di dalam apa namanya jangka pendek juga ada kelebihan-kelebihan yang didapatkan oleh konsumen. Dan ini memang masih apa namanya masih terus dinamis ya, apa pemanfaatan ataupun pengaruh yang dirasakan oleh konsumen ini berbeda-beda, dan ini masih terus diteliti, dievaluasi oleh masing-masing pengguna, oleh masing-masing sektor. Baik, kita ke Pak Tulus nih Pak. Dari YLKI, bagaimana pantauan YLKI terhadap respon masyarakat terhadap harga BBM yang ramah lingkungan saat ini, Pak Tulus? Ya, pertama memang untuk produk apapun masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia itu sensitif terhadap harga, ya. Artinya konsumen akan memilih harga yang lebih murah kalau ada barang yang lebih murah gitu. Sekalipun mungkin bahan itu tidak berkualitas. Nah, dalam hal ini juga BBM, ya masyarakat akan memilih bahan bakar minyak yang lebih murah, sekalipun misalnya tidak cocok dengan spesifikasi kendaraannya dan bahkan pada titik tertentu merugikannya. Ini yang saya kira salah satu insting dari konsumen, mungkin konsumen apapun, dimanapun seperti itu, kecuali mungkin konsumen yang punya kesadaran tinggi. Nah, tetapi memang dari selisih harga memang saya kira memang suatu harga kalau ada yang lebih murah pasti konsumen akan memilih yang lebih murah. Nah, saya pernah melakukan riset di 5 kota, itu memang sensitivitas harga BBM oleh konsumen itu sekitar Rp200. Jadi kalau selisih Rp200 saja, konsumen akan berpindah. Nah, ini yang saya kira memang kita meminta juga bahwa harga bahan bakar itu memang selain dengan harga keekonomiannya, tapi juga bagaimana memperhatikan aspek keterjangkauan dari masyarakat dan juga aspek keadilan ekonomi. Ya, jadi sebenarnya soal subsidi energi itu kan ya itu hak kita, hak masyarakat, tapi masyarakat yang mana gitu. Dalam Undang-Undang Energi itu kan subsidi itu adalah kepada masyarakat yang miskin gitu. Nah, kalau bahan bakar nabati ya memang kita harapkan itu menjadi salah satu opsi bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar yang lebih murah, katakanlah begitu ya, karena tadi seperti kata Mas Abra bahwa kita ini kan net importer ya bahan bakar minyak, sehingga ketika dikombinasi dengan bahan bakar nabati apakah 20% atau 35% itu tentu harusnya komponen harganya bisa turun dan harganya pun juga bisa lebih murah kepada konsumen. Artinya memang bahan bakar ramah lingkungan itu jangan diasumsikan itu bahan bakar yang mahal, ya. Nah, justru karena merupakan ramah lingkungan harusnya juga ada insentif bagi konsumen dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, insentif itu apa? Ya tentu mungkin pemerintah bisa memberikan insentif, subsidi ataupun kompensasi kepada operatornya agar konsumen terdorong untuk menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan itu. Karena kalau tidak ada insentif ya memang kemudian akan berat, karena bahan bakar minyak pun kan pemerintah juga begitu tinggi kan subsidinya. Saat ini kan hampir berapa Mas, 350 triliun ya subsidi bahan bakar minyaknya. Kemudian untuk mobil listrik misalnya kan pemerintah juga memberikan subsidi atau insentif 80 juta per orang dan
lain sebagainya. Ini artinya sesuatu yang baru dan dianggap prospektif itu yang memang harus dipicu dengan insentif-insentif, termasuk bahan bakar nabati itu. Gitu, Mbak. Baik, Pak Tulus. Kita ke Mas Abra lagi nih. Kalau dari Mas Abra, menurut pantauan dari Indef nih ya, terkait respon masyarakat terhadap harga BBM ramah lingkungan seperti apa, Mas, yang Mas lihat? Apakah dari secara ekonomi masyarakat bisa lebih menjangkau gitu untuk BBM ramah lingkungan ini? Ya, ya BBM ramah lingkungan ya, baik yang sifatnya tadi campuran dengan nabati atau BBN, dan juga yang fosil yang memang punya kualifikasi emisi yang rendah, misalnya RON 98 untuk bensin, memang tadi sangat bergantung dengan harga seperti disampaikan oleh Pak Tulus. Tetapi memang ini bertahap dalam proses transisi bagaimana masyarakat bisa menyadari kebermanfaatan dari BBM ramah lingkungan, ya bukan hanya dilihat dari sisi harga, tetapi juga tadi efeknya terhadap pemanfaatan jangka panjang dan juga terhadap lingkungan. Nah, memang pemerintah dalam proses masa transisi ini memberikan dukungan berupa subsidi tadi sehingga bisa menutup selisih antara harga keekonomian dengan harga jual, walaupun kita tahu sekarang untuk memproduksinya memang tentu lebih mahal untuk memproduksi bahan bakar nabati tadi dibandingkan dengan kita langsung membeli solar ataupun bahan bakar fosil yang sudah jadi. Tetapi tadi kan ada dampak positif yang didapat oleh negara berupa penghematan devisa. Misalnya sebagai gambaran tahun 2021 ya, ketika 2021 dan 2022 ketika program B30 itu berlangsung, itu potensi penghematan devisanya mencapai 66,5 triliun, dan kalau misalnya nanti didorong misalnya sampai B40, memang ada perkiraan ya proyeksi itu bisa sampai 400 triliun penghematannya. Nah, ini kan artinya subsidi tadi ya bisa ditutup ya dari pungutan ekspornya sendiri CPO maupun dari potensi penghematan devisa akibat impor solar ataupun bahan bakar fosil lain yang memang kita selama ini bergantung. Jadi ya ini secara gradual saya yakin masyarakat bertahap akan bisa menerima dan akan memang menjadi kebiasaan dalam penggunaan bahan bakar ramah lingkungan ini. Ya, masih ke Mas Abra nih, kira-kira apa yang kita bisa lakukan atau pihak-pihak yang berwenang ya untuk membuat BBM ramah lingkungan ini menjadi ramah di kantong masyarakat, Mas? Silakan. Iya. Ya, dari sisi pemerintah sebagai regulator tentu memberikan insentif ya bagi produsen dan juga konsumen. Tadi bagaimana bisa mengurangi gap harga antara bahan bakar fosil dan juga bahan bakar yang ramah lingkungan tadi. Ini sudah dilakukan dan memang perlu konsistensi. Nah, tinggal kita yang perlu dilihat adalah bagaimana agar insentif tadi itu tidak terlalu membengkak. Jadi proporsional juga. Nah, artinya apa? Artinya dari sisi distribusinya juga pemerintah harus bisa memastikan ini jatuh ke kelompok-kelompok masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan subsidi tadi. Bagi kelompok masyarakat atau sektor tertentu yang memang mereka tidak layak, ya seharusnya itu bisa dibatasi peredarannya. Nah, jadi memang perlu keseimbangan dari sisi insentif dan juga pengawasan yang juga semakin harus ketat, sehingga tadi bisa adil antar masyarakat dan juga adil antar lintas generasi. Gitu, Mbak. Baik, kita ke Pak Tulus nih Pak. Kalau dari pantauan YLKI, BBM ramah lingkungan ini apakah sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia atau masih di tempat-tempat tertentu saja, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara BBM ramah lingkungan dalam arti apakah bahan bakar nabati yang sekarang lagi digalakkan ataupun juga bahan bakar yang standar Euro yang lebih bagus, memang porsinya masih kecil ya, karena porsi yang paling dominan adalah kalau kita bicara bensin misalnya lebih dari 90 atau 89% itu masih Pertalite gitu di seluruh Indonesia, dan juga bahan bakar nabati juga masih sedikit yang dikembangkan. Nah, ini memang saya kira perlu selain juga ada intervensi harga, intervensi produk,
oleh pemerintah dan juga Pertamina, itu juga harus ada sosialisasi kepada masyarakat atau diseminasi untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap bahan bakar itu sendiri. Karena sebenarnya kalau kita bicara BBM ataupun BBN itu kan literasi masyarakat juga belum begitu baik ya, menyangkut soal dampaknya terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan, dan juga dampak-dampak lainnya. Karena kalau kita bicara BBM misalnya, bahan bakar minyak ini kan produk yang menimbulkan eksternalitas. Ya, eksternalitas itu berdampak negatif khususnya lingkungan. Nah, masyarakat ini kalau kita survei, ya kayak pernah melakukan survei itu literasi terhadap lingkungan, terhadap dampak BBM terhadap lingkungan itu masih rendah, sekitar 30% pemahamannya. Nah, masyarakat hanya ngerti bahwa BBM punya dampak terhadap kendaraannya, ya semakin baik BBM-nya, ya memang dirasakan semakin baik untuk kendaraannya. Tapi dia tidak mengerti bahwa BBM ini berdampak terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Ini literasinya masih kecil. Nah, ini harus ditingkatkan terus untuk menumbuh sadarkan adanya pemahaman masyarakat bahwa BBM yang dia kenakan adalah BBM yang berdampak. Nah, karena itu masyarakat kita dorong untuk terus menggunakan bahan bakar yang semakin rendah emisinya, gitu kira-kira. Ya, sehingga dampaknya semakin kecil, dan itu berkolerasi dengan soal kualitas ya. Semakin tinggi kualitas BBM-nya, semakin rendah emisi buangnya, dan sebaliknya semakin rendah kualitasnya, maka semakin tinggi, dan semakin tinggi kualitasnya semakin rendah emisinya. Termasuk ini yang BBM ini ya, bahan bakar nabati, harusnya juga memang berkontribusi terhadap menurunnya emisi. Tapi memang tadi seperti kata Mas Abra, keluhan-keluhan dari konsumen, bahkan saya pernah bertanya kepada operator kapal ya, operator kapal feri, ketika dia harus menggunakan bahan bakar nabati, dia mengeluh kinerja mesinnya kurang gitu, kurang handal gitu ya. Selain mesinnya juga cepat kotor dan lain sebagainya. Ini saya kira pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk bahwa bahan bakar nabati atau bahan bakar ramah lingkungan itu juga harus andal terhadap kinerja mesin. Ya, jangan sampai konsumen kemudian justru mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk maintenance ataupun yang lainnya gitu, sehingga malah tidak menarik bagi konsumen. Baik, berarti yang menjadi tugas tanggung jawab pemerintah yang pertama tadi untuk literasi ya buat masyarakat agar BBM yang ramah lingkungan ini semakin dipahami dampak-dampaknya buat lingkungan, dan juga yang kedua agar BBM yang ramah lingkungan ini bisa tepat digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang memerlukan ya Pak. Dan seperti kapal feri yang tadi Bapak singgung mengalami mesin yang kotor, lebih kotor daripada menggunakan bensin pada umumnya. Begitu ya Pak ya? Ya, karena kan mungkin ini kan tipe bahan bakar yang relatif baru atau bahkan baru, sehingga perlu mungkin reformulasi secara kimiawi atau apanya gitu, sehingga harus kompatibel dengan mesin yang ada. Begitu. Nah, kemudian oleh karena itu perlu memang ada sertifikasi terhadap bahan bakar ini, gitu, sehingga berbasis sertifikasi itu maka kemudian kompatibilitas terhadap kendaraan atau mesin itu menjadi lebih baik. Dan juga sekali lagi ini insentif kepada pengguna ataupun pemasok kepada agar mereka bisa lebih banyak menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan gitu dengan harga yang lebih kompetitif. Baik, kemudian kita ke Mas Abra nih, terkait penggunaan untuk jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM ramah lingkungan ini, apakah bisa mencakup semua kendaraan di darat, laut, udara, kendaraan yang bermesin, atau hanya kendaraan khusus saja, Mas Abra? Ya memang ini tantangannya adalah dari sisi user ya. Jadi ketika ada inovasi untuk mengembangkan BBM ramah lingkungan, salah satunya tadi bahan bakar nabati, memang
kecepatan dari user ya dari konsumen untuk bisa menggunakan ini juga menjadi isu. Apakah akan lebih andal atau justru akan menimbulkan masalah. Nah, maka dari itu eh, paralel dengan upaya pemerintah menyediakan alternatif energi tadi, pemerintah juga bisa mendorong agar dari sisi produsen itu juga bisa mengejar apa dari sisi inovasi teknologinya. Dan saya melihat juga produsen-produsen otomotif ya itu juga sudah banyak yang beradaptasi terhadap perkembangan energi ramah lingkungan ini. Misalnya dengan mereka memperkenalkan ataupun membuat pengingat bagi konsumen, misalkan minimal penggunaan BBM-nya sekian oktan gitu. Itu kan menandakan bahwa produsen juga sudah punya awareness terhadap energi yang lebih ramah lingkungan. Tinggal nanti bagaimana konsumen menyambut tadi literasinya tadi. Produsen ternyata sudah menyampaikan informasi minimum kualitas bahan bakar, tapi ketika konsumennya tidak memahami, tidak menyadari adanya informasi tersebut, itu terjadi disparitas pengetahuan. Nah, itu di tengah-tengahnya adalah peran pemerintah juga bisa meningkatkan kepedulian dari masyarakat. Itu, Mbak. Oke, masih ke Mas Abra. Kira-kira untuk biaya produksinya dari si BBM ramah lingkungan ini dibandingkan BBM fosil tuh gapnya berapa besar sih, Mas? Iya, ya ini memang menjadi isu tadi saya katakan harga keekonomian untuk bahan bakar ramah lingkungan khusus yang kita bicara BBN ya bahan bakar nabati memang kondisinya memang tentu lebih mahal dibandingkan fosil ya karena eh, apa namanya ini perlu ada beberapa tambahan teknologi dan juga inovasi di situ. Artinya pasti berhadapan dengan fosilnya akan berat. Makanya perlu adanya insentif. Bahkan nih, saya membaca juga jika nanti program misalnya biosolar itu terus dilanjutkan sampai B100, memang ada potensi kalau nggak disubsidi harganya akan meningkat sampai 3 kali lipat dibandingkan harga saat ini. Memang pada gilirannya memang pemerintah tetap perlu mengintervensi dengan adanya subsidi. Nah, sejauh mana subsidinya itu tadi saya katakan perlu ada kontrol yang cukup ketat sehingga penghematan dari subsidi itu bisa terus dikembangkan untuk alternatif bahan bakar lain gitu, Mbak. Ya, pada akhirnya kita digiring untuk menggunakan transportasi umum. Kalau misalnya harga bahan bakar ramah lingkungan ini terus meningkat gitu ya harganya karena Hmm. faktor produksi yang mahal, nanti pemerintah akan menggiring masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Bukan begitu ya, Pak Tulus ya? Ya, saya kira memang itu hal yang wajar ya. Dalam arti tadi kalau kita bicara BBM berkelanjutan juga tentu paralel dengan transportasi berkelanjutan. Nah, artinya yang paling berkelanjutan ya sebenarnya kita menggunakan angkutan umum. Tapi tentu kan kapasitas angkutan umum itu kan terbatas sehingga opsi menggunakan kendaraan pribadi juga masih tinggi. Nah, ketika opsi masih tinggi maka harus difasilitasi dengan bahan bakar yang ramah lingkungan tadi agar ekses dari bahan bakar itu terhadap emisi bisa semakin kecil sehingga bisa mengurangi polusi dan segala macam. Nah, ini saya kira harus paralel antara transportasi di satu sisi dan kebijakan energi di sisi lain. Nah, tapi satu hal yang juga ini sering saya sorot juga ya, ketika pemerintah ini mengalokasikan bahan bakar nabati yang diambil dari CPO, ya, yang itu juga menjadi bahan baku minyak goreng atau bahan pangan, ini kan kemudian ada dugaan kelangkaan minyak goreng ini karena sebagian dipakai untuk bahan bakar nabati. Nah, ini kan menjadi persoalan baru. Nah, karena itu kalau memang ini kapasitas terbatas atau CPO-nya terbatas ya, otomatis memang aspek CPO untuk bahan pangan itu lebih penting atau menjadi skala prioritas. Nah, oleh karena itu kita dorong agar pemerintah menambah pasokan atau stok CPO untuk bahan bakar nabati agar tidak mengganggu CPO untuk bahan pangan. Gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan mengurangi kuota ekspor ya karena kan kita menjadi pengekspor utama CPO. Nah, tapi jangan sampai di dalam negeri tarik-menarik antara CPO untuk
bahan bakar nabati dan CPO untuk minyak goreng. Nah, ini tentu kalau persoalannya itu menimbulkan ekses harga kepada bahan pangan, ya kita memang pilihannya adalah untuk bahan pangan dulu, baru untuk energi, gitu. Baik Pak Tulus, jadi memang pemerintah berperan penting dalam hal ini karena kita merupakan negara pengekspor VCO tadi ya Pak ya. Jadi stabil dulu di dalam negeri ini baru kita memikirkan untuk mengekspor, seperti itu bukan Pak? Ya, dalam arti bahwa sebenarnya kebutuhan CPO dalam negeri itu kecil, ya, artinya memang lebih banyak untuk diekspor. Tapi itu dalam arti dulu CPO untuk minyak goreng saja, pemerintah belum punya inisiatif untuk menjadikan CPO sebagai campuran bahan bakar, ya, sehingga tercipta bahan bakar nabati. Tapi sekarang kan karena pemerintah kita sudah, dan memang ini menjadi fenomena global di mana kita dituntut untuk mengurangi emisi, ya, emisi karbon. Itu kan salah satunya adalah mengurangi energi fosil, ya. Nah, makanya dikembangkan energi nabati tadi, ya, dan ini bukan hanya terjadi di kita, di banyak negara seperti Brasil dan lain sebagainya, itu memang kemudian berimplikasi terhadap menurunnya kuota bahan nabati untuk bahan pangan tadi. Nah, kalau tidak hati-hati, itu bisa bermasalah gitu loh. Nah, oleh karena itu sekali lagi pemerintah harus memprioritaskan pangan terlebih dahulu, tetapi juga tidak boleh melupakan bahan bakar nabati dengan cara ekspor CPO ke luar negeri harus dikurangi kalau memang kebutuhan di dalam negeri itu meningkat. Salah satunya untuk bahan bakar nabati. Baik. Baik, ke Mas Abra nih. Mas Abra, sebelum kita closing, apa sih pesan yang ingin Mas Abra sampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan kita dan juga pemerintah terkait tema podcast kita BBM Ramah Lingkungan, apakah ramah kantong? Sekaligus closing statement ya Mas Abra, silakan. Iya, baik Mbak Deborah. Jadi sebagai penutup bahwa fenomena global untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan, yang salah satunya dari sektor transportasi, pemanfaatan bahan bakar yang ramah lingkungan, ini memang tidak bisa dihindari lagi. Dan ini sejalan dengan upaya kita semua untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil, ya, ketergantungan kita untuk importasi bahan bakar fosil. Jadi memang ini harus menjadi kampanye bersama, gerakan bersama dari masyarakat, konsumen, dan juga dari produsen yang selama ini memang didukung oleh pemerintah, tetapi tetap harus kita kawal agar kebijakan ini konsisten. Bukan hanya tadi untuk sektor transportasi saja, tapi juga untuk sektor-sektor lain, di sektor pangan juga. Ini harus ada keseimbangan. Nah, saya pikir, saya yakin masyarakat akan hari demi hari, ya, dengan kampanye yang masif, dengan sosialisasi masif, akan tersadarkan sehingga memang dengan kesadarannya sendiri memanfaatkan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan. Walaupun secara gradual nanti harganya akan meningkat, subsidinya akan dikurangi, ya, karena memang sudah tercipta kesadaran. Saya pikir ini akan menjadi langkah yang positif bagi negara kita untuk menjadi negara yang maju dan juga yang peduli terhadap lingkungan. Terima kasih Mas Abra untuk pesan-pesannya buat masyarakat dan juga pemerintah. Kita ke Pak Tulus, Pak, silakan menyampaikan pesan kepada masyarakat dan juga pemerintah terkait tema kita hari ini, sekaligus closing statement. Ya, intinya bahwa kebutuhan terhadap bahan bakar ramah lingkungan itu menjadi keniscayaan di tengah isu pemanasan global ataupun perubahan iklim global yang energi fosil itu menjadi salah satu tersangka utamanya. Nah, salah satu caranya adalah pengurangan terhadap penggunaan energi fosil dalam BBM, dan tentu salah satu upaya itu mewujudkan dengan penggunaan bahan bakar nabati, ya, bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, tapi dengan asumsi ini harus terjangkau di kantong masyarakat, dan untuk bisa terjangkau harus ada insentif-insentif atau intervensi dari pemerintah, dan juga harus ada upaya kampanye atau diseminasi kepada publik terkait dengan literasi hal ini, karena sebenarnya masyarakat bersedia menggunakan bahan bakar nabati asal mereka mengerti aspek produk knowledge-nya dan juga mengerti soal
dampaknya dan juga soal harganya itu. Dan yang terpenting yang juga harus digarisbawahi adalah jangan sampai upaya menggiring ke bahan bakar nabati jangan sampai mengurangi pasokan untuk bahan pangan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Tulus Abadi selaku Ketua YLKI untuk waktunya dalam podcast kita hari ini. Dan juga terima kasih untuk Mas Abra Talatov selaku peneliti dari Indef yang sudah memberikan pencerahan ya untuk kita dalam podcast episode kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi, yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Untuk Anda yang ingin memberikan ide dan masukan, dapat mengirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek BBM Bumi dalam kurung bareng-bareng menjaga bumi. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tania pamit. Salam. Baru saja Anda ikuti podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi. Dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI.